Nanti desa-desa itu kita beri kebebasan, kalau dia mampu kita akan permudah akses kepada ekspor. Dia bisa ekspor langsung. Paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa. Karena Bapak tidak punya organ di daerah. Kalau demi rakyat kita harus berani, Pak, apapun itu halangannya, Pak. Benar, Pak. Ya hidup cuma sekali. Biar aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu. Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Karena perangkat desa ini jam kerjanya 24 jam, ujung tombak pembangunan, tapi sangat memprihatinkan penghasilannya. Keep them out of jail. Jaga mereka jangan sampai masuk penjara. Itu lebih baik dibanding menegakkan hukum karena mereka melanggar hukum. Rangka itu adalah koreksi diri. Dan saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman, saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu mengurus warganya. Apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian. Apa kata mereka tentang desa? Saksikan video lengkapnya hanya ada di Nalar Desa Channel. Jangan di skip, tonton sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe. Jadi saudara-saudara, nanti desa-desa itu kita beri kebebasan, kalau dia mampu kita akan permudah akses kepada ekspor. Dia bisa ekspor langsung. Kita akan buka pelabuhan-pelabuhan, lapangan-lapangan terbang boleh ekspor langsung. Saudara-saudara, kita akan permudah regulasi supaya mereka bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi yang mendasar. Apakah seluruh desa yang menerima dana desa ini pernah dilakukan survei, terjadi peningkatan pembangunan apa tidak? Kemudian penggunaan dana ini optimal apa tidak? Kemudian saya mau kasih tahu Bapak, paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa. Karena Bapak tidak punya organ di daerah. Pengawasan dana desa ini diserahkan kepada kabupaten, surat kabupaten. Akhirnya kepala desa itu lebih takut kepada inspektorat daripada takut kepada menteri desanya, Pak, yang megang anggaran 71 triliun tadi. Menurut saya Pak Yandri, kami dukung bagaimana Bapak merumuskan pengawasan penggunaan dana desa. Jadi kita harus keras, Pak. Kalau demi keadilan kita nggak usah takut, Pak. Kalau demi rakyat kita harus berani, Pak, apapun itu halangannya, Pak. Benar, Pak. Ya hidup cuma sekali. Apa juga yang mau kita cari, ya kan? Coba kalau menteri desanya ego, ngapain nginep di kantor desa, kan? Ya enakan di hotel, tapi saya luluhkan itu. Ngambil air sendiri, ngember, kan nggak apa-apa, ya kan? Dengan teman kepala desa, ya ada yang mungkin melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan memang niatnya yang buruk. Tapi ada juga yang karena ketidaktahuannya. Oleh karena itulah kita perlu mencegah supaya teman-teman kepala desa jangan sampai berurusan masalah hukum apalagi tersangka. Dalam bahasa ilmiahnya, keep them out of jail. Jaga mereka jangan sampai masuk penjara. Itu lebih baik dibanding menegakkan hukum karena mereka melanggar hukum. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita berusaha untuk merangkul berbagai pihak bagaimana caranya memperkuat teman-teman perangkat desa, terutama kepala desa. Yaitu tidak ada jalan dengan melakukan pelatihan. Dan ini kita bekerja sama dengan World Bank. Program ini targetnya adalah 75 ribu lebih kepala desa. Berlangsung sampai dengan, kalau tidak salah bulan Oktober Pak ya. Juli, Agustus, September, Oktober. Selama lebih kurang hampir 3 bulan. Hari ini kita punya derita seorang anak bernama berumur 3 tahun, berasal dari Kabupaten Sukabumi, pada sebuah kampung terpencil. Ibunya ODGJ, bapaknya mengalami TBC. Anak itu tiap hari di kolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Manusia tidak terbangun dalam nalar dan rasa. Semua orang bicara anggaran, semua orang bicara keuangan. Dia lupa bahwa di balik anggaran ada rasa dan cinta yang bisa mengadakan yang ada, mentiadakan yang tiada. Kerangka itu adalah koreksi diri. Dan saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman, saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu mengurus warganya. Saya tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian.
Kepala desa itu adalah seorang swasta, bahkan di kampung yang tidak ngerti aturan bagaimana keuangan pemerintah. Kemudian kalian jadikan objek pemeriksaan. Tolong, jangan lakukan itu. Saya akan buat aturannya. Lakukan melalui inspektorat dulu, kembalikan inspektorat dulu. Dan mohon nanti teman-teman di inspektorat berikan penilaian yang seobjektif mungkin. Mana ada yang mens reanya, mana yang tidak. Kalau tidak ada mens reanya, tolong jangan sekalipun kalian usilin. Dan apabila ada hal-hal yang menyangkut perbuatan teman-teman saya di daerah, sampaikan ke saya. Apabila ini betul-betul mereka lakukan perbuatan tercela, saya tidak akan kasih ampun lagi. Sanggup kalian? Ini adalah komitmen. Dan saya akan dukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Luar biasa support dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana ada aplikasi khusus dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, itu aplikasi Jaga Desa. Mana Gubernur Jawa Barat? Baik Pak Presiden, kami laporkan bahwa di Jawa Barat itu desa kelurahan ada 5.957. Ini juga bahan koreksi ke depan. Penduduknya 54 juta, tapi jumlah desa kelurahannya lebih kecil dibanding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan semuanya sudah ada koperasinya, dan seluruh pembiayaannya sudah lunas Pak, bekerja sama-sama provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Kemudian di Desa Hambalang ini, paling utama tadi saya mendapat respon dari masyarakat. Yang pertama adalah ada kepastian harga LPG, yang kedua ada kepastian harga pupuk, ketiga, ada kepastian harga minyak goreng, beras, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, serta akses untuk mendapat layanan kesehatan, dokter umum di klinik, mudah-mudahan ke depan bisa ada dokter spesialis, itu relatif sudah tersedia dengan baik. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih namanya KDMP Pak, karena KDM itu di Jawa Barat sudah populer Pak. Koperasi Desa Merah Putih, cuma sekarang ditambah P Pak, jadi lengkap. Asalnya KDM Kang Deddy Mulyadi tambah P, jadi tambah Pak Prabowo Pak. Dan selanjutnya, ini daerah ini bukan penghasil beras Pak, tapi penghasil singkong. Ini nanti ada penjelasan dari ketua koperasinya Pak. Terima kasih. Kami mau angkat ke depannya hasil taninya dengan komoditas pertanian, yaitu ubi kayu atau singkong Pak. Dan alhamdulillah sekarang pun kita kedatangan tamu ya di belakang dari Jepang Pak. Ya, yang akan membantu memasarkan hasil dari komoditas pertanian kami. Ya, dan nextnya diolah sendiri Pak sama koperasi. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak Presiden, silakan Pak. Terima kasih Kang Deddy. Ini gubernur, saya lihat ada hadir bupati, ya. Ketua DPRD. Oh, ketua apal Bapak. Kayaknya saya kenal itu. Ini kayak Desa Hambalang ya kira-kira ini. Bapak, kalau nggak beres terlalu kalian itu ya. Ini gubernur, bupati, kepala ketua DPRD ini kalau nggak beres hati-hati kau. Ada satu yang kurang Pak, nggak ada di koperasi. Ketua koperasi. Terima kasih. Baik, makasih Pak Gubernur. Ketua koperasi sehari-hari apa jabatanmu? Ketua koperasi. Kepala desa Pak. Kepala desa. Oh, merangkap. Bukan Pak, bukan. Kegiatan keseharian saya pengusaha kayu Pak, dialokasikan untuk pembuatan palet Pak. Nggak mungkin dengan keegoan kita ini akan berhasil. Maka dengan pemimpin yang kuat, pemimpin yang hebat, ayo kita song-song menjadi Indonesia maju, Indonesia hebat, dan itu dimulai dari desa. Maka tema kita hari ini adalah bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia. Sebuah tema besar di Hari Desa tahun 2026 yang membawa pesan kemandirian. Namun, realita di lapangan menunjukkan diskursus yang berbeda. Kebijakan efisiensi anggaran pusat yang berdampak pada pengurangan ADD dan dana desa,
kini menjadi tantangan berat bagi tata kelola pemerintahan desa akibat sistem plotting anggaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Hal ini seolah menegasi prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi pilar utama Undang-Undang Desa, yakni pengakuan negara atas asal-usul dan kewenangan desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Situasi ini semakin kompleks ketika kebijakan di tingkat pusat tidak selaras dengan keberpihakan kebijakan di tingkat daerah. Melemahnya dukungan regulasi maupun anggaran dari pemerintah daerah yang pro-desa, kian mempersempit ruang napas pembangunan di tingkat bawah. Sejauh mana disparitas kebijakan ini masih menghormati marwah kedaulatan desa? Menanggapi fenomena ini, Rudi Hartono Latif, Ketua Forum Desa Kabupaten Banyuwangi, memberikan catatan kritis mengenai ketimpangan kebijakan tersebut. Mari kita simak pernyataan selengkapnya dari perspektif pelaku kebijakan desa hanya di Nalar Desa Channel. Kami mengartikan di desa ini di akhir tahun 2025 dan tahun 2026 lebih parah lagi, desa sedang mengalami bencana non alam di desa, di mana kebijakan yang niatnya baik dari pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk efisiensi, yaitu mengurangi segala pemborosan, segala kegiatan pemerintah yang dipandang tidak diperlukan itu dikurangi, sehingga kabupaten ini transfernya berkurang 665 miliar. Itu sayangnya tidak diimbangi dengan kebijakan daerah yang lebih pro desa, sehingga ada konsekuensi logis dari menurunnya transfer itu. ADD drop karena nilai ADD itu kan persentase minimal 10% dari transfer setelah dikurangi DAK. Nah, akibatnya yang sangat fatal itu adalah perangkat desa kita banyak yang cuma 800.000 per bulan, 1 juta per bulan. Kepala desa ada yang hanya 2 juta. Dan ini semua di bawah UMK Kabupaten Banyuwangi yang sebesar 2.989.000. Ngapain ada UMK kalau di tingkat desa saja penghasilan tetapnya hanya segitu per bulan, dan itu pun Januari, Februari belum bisa cair rata-rata selama ini. Makanya kami menuntut ini tadi khusus untuk anggaran itu adalah agar ADD dinaikkan. Pagu indikatif ADD kemarin yang sudah disampaikan yang turun 40%, maka harus ditambahkan. Janji Pemkab ini tadi jam 1 siang ini ada rapat koordinasi antara Pemkab dan perwakilan kepala desa. Kami tunggu hasilnya, mengembalikan penghasilan tetap perangkat desa minimal sama dengan kemarin agar manusiawi. Karena perangkat desa ini jam kerjanya 24 jam, dia menjadi ujung tombak pembangunan, tapi sangat memprihatinkan penghasilannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dana desa yang tidak cair non-ermak di tahap kedua ini rata ada yang sampai 500 juta, padahal itu penting bagi desa yang sudah merencanakan kegiatan pembangunan. Ternyata ini tadi terbuka bukan sekedar karena desanya yang tidak taat kemudian lambat, hanya karena sistem apa tadi yang disebutkan OnSpam atau apa itu aplikasi yang telat, dan mungkin juga ada human error di level Pemkab sehingga uploadnya lambat. Dan ini desa itu yang harus menanggung. Ini tidak bisa dibiarkan, Pemkab harus tanggung jawab. Kasihan warga masyarakat desa, pembangunannya sebesar rata-rata 500 juta tidak bisa jadi terlaksana. Dan yang berikutnya yang lebih penting, saya sepakat tadi usulan perwakilan kepala desa, kalau begini caranya maka sebaiknya diusulkan saja ke pusat, dana desa tidak usah sekalian. Daripada diberi dana desa, ngertinya warga masyarakat desa itu mendapatkan 1-2 M, tapi nyatanya teramat sangat memberatkan bagi desa. Desa tidak mendapatkan apa-apa, hanya penugasan sekian miliar untuk membangun gerai KDMP, sekian miliar, sekian ratus juta untuk BUMDes, sekian, semua hanya seperti itu. Kalau memang hanya penugasan, mending nggak usah dana desa. Ini tidak menghormati undang-undang desa yang memberi kedaulatan desa, menjamin azas, menjamin prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Intinya di penutup ini tadi saya tegaskan, kita tunggu
janjinya bahwa jam 1 siang ini rapat teknis akan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada desa sehingga penghasilan tetap aman, RT RW mendapatkan insentif yang lebih manusiawi, demikian juga kader-kader posyandu dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, jangan salahkan nanti kalau ada desa yang sudah ngomong ke kami, jam operasionalnya mungkin hanya akan 3 jam per hari, karena biar perangkat desa bisa kerja, atau bisa jadi kita akan bersama-sama, unsur BPD, perangkat desa dan kepala desa, ya kita mungkin akan aksi turun jalan untuk menuntut pemerintah kabupaten lebih berpihak ke desa. Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya. Pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Gitu, itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih, begitu gagal satu dianggap gagal semua. Padahal yang baik tuh banyak. Gitu loh, sama lah di mana-mana. Dan kalau pendapat saya, duit ini harus banyak di desa. Karena ngontrolnya mudah. Satu desa misalnya anggaran 5 miliar, bacanya gampang. Iya. Kalau koruptif juga gampang ketahuannya, ya Pak. Duit 5 miliar kemanain? Karena ngontrolnya masyarakatnya banyak diliatin. Ingat loh, kepala desa tuh jadi sorotan. Iya. Wah, 5 miliar. Kelihatan 5 miliar tuh pakai bangun ini oleh rakyat tuh ketahuan. Iya. Makin tinggi disimpan di kabupaten 2 triliun, makin susah ngontrol. Iya. Disimpan di provinsi 35 triliun, makin susah ngontrol. Nggak ada yang nanyain. Di pusat misalnya 2000 triliun, makin nggak ada yang ngontrol. Jadi makin tinggi jenjang anggaran, makin gede, makin sulit dikontrolnya, makin orang tidak peduli. Ini penting, jangan nuduh-nuduh kepala desa ini nggak bener. Ada yang bener, ada yang tidak bener. Sama, pejabat mah dimanapun sama. Anggota DPR ada yang bener, ada yang tidak bener. Gubernur sama menteri sama-sama, tergantung orangnya. Ya Pak ya? Iya. Iya kan? Wah, saya setuju. Ke depan anggaran desa itu 3, 4, 5. Nah, jadi konsepnya begini Pak. Desanya selesaiin pembangunannya total kan, karena gede kan. Setelah itu berikutnya investasi. Ya. Kalau bisa kelola sendiri desanya, kelola, bikin perusahaan makin besar di desanya. Kalau tidak, titipin uangnya dalam bentuk saham. Jadi nanti desanya tinggal terima dividen. Kalau cocok Pak ya? Cocok. Kalau desa nanti punya saham di BUMN, di saham-saham pemerintah pusat, satu desa punya 20 miliar, dividennya dapat 15 miliar per tahun, 3 miliar per tahun. Oke, kita bahas sesuatu yang gede banget nih. Di tahun 2026 bakal ada perombakan total dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Dan ini bukan sekedar penyesuaian anggaran biasa ya, ini adalah pertaruhan raksasa yang dampaknya bakal dirasain oleh lebih dari 75.000 desa di seluruh penjuru negeri. Coba deh perhatiin angka ini, 58,03%. Angka ini kelihatannya biasa aja, tapi ini adalah kunci dari semua perubahan besar yang akan kita bedah. Ini adalah angka yang bakal mengubah segalanya. Yap, bener banget, kalian nggak salah baca. Mulai tahun 2026, lebih dari separuh dana desa untuk setiap desa di Indonesia itu langsung dikunci untuk satu program nasional, satu program aja, dan ini sifatnya wajib. Artinya apa? Fleksibilitas desa buat ngatur anggarannya sendiri jadi jauh berkurang. Yuk kita dalemin lagi maksudnya. Nah, semua aturan main baru ini dasarnya dari mana sih? Jawabannya ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026. Anggap aja ini buku panduan baru yang jadi cetak biru untuk era baru pengelolaan dana desa di masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Program tunggal yang memakan lebih dari setengah anggaran desa itu namanya Koperasi Desa Merah Putih, atau kita singkat aja KDMP. Sebenarnya apa sih KDMP ini? Jadi, KDMP ini pada dasarnya adalah inisiatif pemerintah pusat buat ngebangun subdasi dan kuat di tiap desa. Tujuannya ambisius banget, menciptakan ekosistem ekonomi yang lengkap, dari hulu sampai hilir di tingkat desa.
Visinya sebetulnya mulia banget loh. KDPM ini dirancang buat menyediakan sembako dan pupuk dengan harga terjangkau, memotong rantai pasok tengkulak yang seringkali merugikan, sampai ngasih akses modal buat pengusaha kecil di desa. Kalau secara teori, ini bisa jadi solusi yang luar biasa. Tapi, nah, disinilah pertaruhannya dimulai. Di balik semua tujuan bagus itu, ada skema pendanaan yang risikonya tinggi banget. Dan yang jadi jaminannya, ya dana desa itu sendiri. Oke, biar gampang kita bedah satu-satu ya mekanismenya. Jadi pertama, dana desa yang 58% tadi dipakai buat bangun fasilitas fisiknya. Terus, buat operasionalnya, koperasi ini akan pinjam uang ke bank BUMN. Nah, jaminannya apa? Ini dia intinya. Jaminannya adalah dana desa di tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau koperasinya gagal bayar utang, pemerintah pusat bakal langsung potong dana desa buat desa itu. Ini yang disebut mekanisme intercept. Gini deh, bayangin aja, ini tuh kayak kita jadi penjamin utang buat bisnis orang lain. Kalau bisnisnya gagal, bank bakal langsung ambil uang dari gaji kita bulan depan, bahkan sebelum kita terima. Nah, risiko itulah yang sekarang ditanggung oleh setiap desa. Nasib anggaran desa ke depan itu benar-benar dipertaruhkan di sini. Oke, sekarang kita coba follow the money. Kita lihat angkanya lebih dalam, biar makin kebayang situasinya. Pertama-tama, coba lihat ini. Coba lihat ini, ternyata bukan cuma alokasinya yang diubah loh, total anggaran dana desa secara nasional itu juga turun. Dari 71 triliun di 2025, anjlok jadi sekitar 60,5 triliun di 2026. Jadi, kuenya udah lebih kecil, pembagiannya pun diubah. Dan pembagiannya ini yang bikin kaget. Lebih dari separuh, tepatnya 58,03%, langsung dikunci buat program KDMP. Artinya, desa cuma punya sisa sekitar 41,97% buat membiayai semua kebutuhan lainnya. Nah, sisa dana yang tinggal 40-an% itu, kalau kita bagi rata ke seluruh desa di Indonesia, dapatnya berapa coba? Cuma sekitar 273,7 juta rupiah per desa. Uang segitu harus cukup buat semuanya, bangun jalan, bantuan sosial, bayar operasional pemerintah desa, dan lain-lain. Cukup nggak ya? Nah, pertanyaannya dengan dana sisa yang mepet banget, desa bisa ngapain aja? Ternyata, kebebasannya makin dibatasin lagi. Jadi, dana sisa itu pun penggunaannya udah diatur ketat banget dari pusat. Wajib, ada alokasi buat BLT, minimal 20% buat ketahanan pangan, terus buat program stunting, bahkan buat infrastruktur pun ada aturannya, harus padat karya tunai. Jadi otonomi desa buat nentuin prioritasnya sendiri makin terkikis. Dan seolah itu belum cukup, pemerintah pusat nambahin lagi aturan mainnya. Kali ini, dalam bentuk daftar, dilarang. Daftarnya jelas dan tegas banget. Dana desa sekarang nggak boleh lagi nih buat bayar honor aparat desa atau buat perjalanan dinas. Bayar iuran BPJS juga nggak bisa. Mau bangun kantor desa baru? Lupakan. Bikin BIMTEK sendiri? Nggak boleh juga. Ini benar-benar memperlihatkan kontrol pusat yang semakin kuat. Jadi setelah kita lihat semua perubahan tadi, semua aturan baru, semua larangan, kita sampai di satu pertanyaan paling mendasar tentang masa depan desa-desa kita. Inti konfliknya ada di sini. Di satu sisi, kita punya semangat otonomi desa, di mana desa dianggap paling tahu apa yang mereka butuhkan, pembangunannya dari bawah ke atas. Di sisi lain, sekarang ada strategi nasional yang seragam, top-down, dan berisiko tinggi tapi menjanjikan imbalan besar. Ini pertaruhan antara fleksibilitas lokal melawan ambisi nasional yang terpusat. Tapi yang jelas dana desanya dari 60, sekitar 40 untuk nyicil koperasi merah putih 6 tahun ke depan. Jadi selama 6 tahun dari 40 sampai 6 tahun untuk membayar utang yang 240 triliun yang dipakai untuk membangun 80.000 koperasi merah putih. Jadi seperti itu. Tapi implementasinya nanti di Menteri Koperasi ya? Sama dan antara nanti. Ya. Himbara. Jadi, dan antara kan Himbara bawahnya. Jadi, agenasnya pinjam ke Himbara, nanti setiap tahun kita cicil 40 triliun selama 6 tahun ke depan dari dana desa. Itu masih ada sisanya sedikit dana desa. Jadi biar aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu. Sudah sangat jelas bagaimana kondisi dana transfer pusat ke desa saat ini. Namun tekanan bagi desa tidak berhenti di situ. Khusus bagi desa-desa di Jawa Barat, tantangan semakin berat dengan dihentikannya dana transfer bantuan provinsi atau Banprov untuk tahun 2026. Menanggapi fenomena tersebut, mari kita simak pernyataan tegas dari Kang Deddy Mulyadi mengenai kebijakan yang menekan marwah kedaulatan desa di Jawa Barat, hanya di Nalar Desa Channel.
bantuan keuangan infrastruktur untuk desa, nanti pembangunan jalannya diambil alih oleh provinsi semuanya. Aktifkan gambar loncengnya dan jangan lupa like and subscribe.